Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya tentunya. Tadi pagi sudah sarapan? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sebelum Pak Guru mengawali pembelajaran yang baru, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu yang kita tuai hari ini bermanfaat ya. Untuk itu Pak Guru minta ketua kelasnya untuk maju ke depan. Siapa? Bistang? Nah, ayo. Iya. Ayo anak-anak, kalau berdoa harus serius, tidak boleh ketawa ya, karena berdoa itu memanjatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya mari ketua agak sini biar tidak silau. Ayo, tundukkan kepala. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinnah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilmah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai warga negara yang baik dan kalian sebagai generasi bangsa, untuknya harus selalu mempunyai jiwa patriotisme. Mari kita bacakan teks Pancasila. Siap berdiri. Ayo diri semuanya. Ayo sekarang Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan Garuda Pancasila. Lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Tepuk semangat.
nyat. Semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Ya anak-anak, di pagi hari ini coba Pak Guru sebelumnya mau mengabsensi kalian ya. Hari ini adakah di antara kalian yang tidak masuk sekolah? Coba ditengok kanan kirinya. Ada? Ada. Ya siapa? Afif. Ya, Afif kemana nggak masuk sekolah anak? Menjaga neneknya ya, yang sedang sakit ya. Ya oke. Afif menjaga neneknya. Kita doakan mudah-mudahan neneknya yang sakit segera sembuh dan si Afif bisa masuk ke kelas kita belajar bersama kita lagi ya. Oke anak-anak. Kita awali di pagi hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran yang baru, kita flashback ulang kembali mengenai pelajaran yang kemarin. Masih ingat pelajaran yang kemarin mengenai apa? Energi ya, energi. Energi itu banyak sekali macamnya anak-anak. Kira-kira apa yang kalian ketahui mengenai energi? Energi apa saja? Listrik, energi kimia, energi energi cahaya, gerak dan banyak yang lainnya ya anak-anak ya. Energi merupakan suatu kekuatan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Kira-kira tadi pagi kalian sarapan enggak? Sarapan ya, itu salah satu untuk membangun energi pada tubuh kalian supaya kalian tetap bersinergi atau bersemangat ya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran pagi hari ini peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan fungsi bagian tubuh dan bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak dengan percaya diri ya. Nah, sekarang perhatikan video berikut anak-anak. Nah, perhatikan di sini ada makhluk hidup anak-anak ya, yang berbeda-beda ya. Coba kalian lihat dulu ya. Nanti kalian bisa sebutkan persamaan beserta perbedaannya anak-anak ya. Di sini di gambar yang ada di depan kalian bisa lihat apa saja yang ada di situ anak-anak? Kambing dan manusia ya. Manusia adalah seorang Pak Tani ya. Ada juga pepohonan, tumbuh-tumbuhan ya. Nah anak-anak, tahukah kalian persamaan dari makhluk hidup yang ada di depan ini? Sama-sama hidup di bumi. Iya, sama-sama hidup di bumi. Terus apa lagi samaannya? Sama-sama butuh makan, sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, setelah kita mempunyai mengetahui persamaannya, ada juga perbedaannya anak-anak ya. Perbedaannya apa anak-anak dari gambar yang ada di depan? Cara makan, terus cara bersuara juga, cara bertahan hidupnya juga sama ya, berbeda. Kalau hewan atau kambing, cara makannya bagaimana anak-anak? Langsung dimakan pakai mulut ya. Kalau manusia dimasak dulu makanannya, kemudian ditempatkan di tempat yang bersih, makannya menggunakan tangan, kemudian ke mulut ya. Yang jelas supaya makan itu mendapatkan energi. Terus kalau untuk tumbuhan, cara makannya bagaimana? Melalui apa? Iya, dihisap melalui akar ya, kemudian menuju ke batang tubuh ya, kemudian disalur-salurkan ke dalam dedaunan ya. Nah, ini salah satu bentuk persamaan dan juga perbedaannya anak-anak ya. Sekarang Pak Guru akan memberikan kalian video mengenai tumbuhan beserta fungsinya lebih spesifik ya. Kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian hubungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi dua jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang,
Dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Perhatikan ya, Kevin jangan tidur. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, anak-anak, itu tadi salah satu penjelasan mengenai bagian-bagian tubuh tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, dari video penayangan tadi, adakah yang kalian tidak dimengerti? Semua? Ya. Nah, coba Rafael, coba dibacakan yang atas tadi, Rafael, mengenai video tadi, yang akar. Akar tumbuhan letaknya bisa di dalam tanah atau di luar tanah. Tapi kebanyakan akar tumbuhan letaknya di tanah. Akan berfungsi untuk menyokong tumbuhan. Oke, udah sip. Nah, sekarang coba Farah, yang bunga. Berfungsi sebagai alat perkembangan biak. Perkembangbiakan terdiri dari jantan dan betina. Oke, nah anak-anak, sekarang Pak Guru akan memberikan kamu LKPD ya. Kalian kerjakan ya, kemudian nanti kalian presentasikan di depan ya. Nah, untuk yang ini kelompok, oh iya, sebelumnya Pak Guru mau bentuk kelompok dahulu anak-anak ya. Untuk yang kelompok anggrek, melati, dan juga mawar, sudah ada perubahan nggak? Nggak ada. Ya udah, oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya. Ini ya. Nanti kalian tulis fungsi-fungsinya ya. Saya. Kemudian kelompok melati. Sini siapa? Mari pilih. Sama. Putri Peta. Ini ya, kamu tulis ya. Jangan ini ya.
Ini ya, ini ya yang kotak-kotak dari sini ya, ngerti ya? Nggak usah bener. Gimana? Kerjakan, waktunya 15 menit dari sekarang, go. Ayo. Bisa lihat sana, wis. Oke, kalau sudah, sekarang dari kelompok anggrek dulu ya, masih ke depan ya. Nah, ayo. Nah, coba kalian bacakan hasil presentasi kalian. Ayo, di depan. Ayo. Iya. Ayo, ayo. Ayo. Kita aja ya, silau. Yang keras bacanya ya. Berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, bukan akar dan daun, serta cadangan makanan pada tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Bunga adalah bagian yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang disebut sebagai bukan yang bergerak untuk menghasilkan buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Biji di tumbuhan berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan bakal tanaman baru. Ya, oke. Kasih aplaus buat Regu Anggrek. Oke. Sekarang kelompok Melati. Ayo, Arfel bersama Rizky. Ayo. Yuk, yang keras dibaca ya. Akar berfungsi untuk menyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Batang berfungsi untuk menegakkan tumbuhan, dan akar dan daun serta sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Daun berfungsi sebagai tempat terjadi fotosintesis pada tumbuhan. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan yang disebut sebagai penyerbukan yang bertujuan untuk menghasilkan buah. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Biji tumbuhan sebagai penyimpan cadangan makanan, alat perkembangan, dan cikal bakal tanaman
pengalaman baru. Oke, kasih aplaus buat Teguh Melati. Oke, dia kembali. Ayo sekarang kelompoknya Mawar. Kelompok Mawar, ayo. Nah, Fian sini. Nah. Gavin sana, Gavin. Nah, ayo. Baca yang keras, Fian. Akar berfungsi untuk menyongkong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, membungkus dan melindungi biji. Batang berfungsi untuk mengangkut tumbuhan, menghubungkan akar dan daun serta bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yang disebut sebagai penyerbukan yang pertumbuhan untuk menghasilkan buah. Biji tumbuhan berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, alat perkembangan biakan dan cikal bakal tumbuhan baru. Oke, kasih aplaus buat Teguh Mawar, anak. Oke, bisa duduk kembali. Nah, anak-anak ya. Jadi di mana bagian-bagian tubuh tumbuhan itu ya yang paling pokok ya. Yang pertama ada akar, batang, bunga, daun dan juga buah. Nah, anak-anak, sekarang mari Pak Guru punya lagu untuk buat kalian refreshing ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang menguatkan, menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai dan tangkai. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Batang yang mengedarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bagai alat apa? Alat berkembang biakan, buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Nah, itu salah satu bagaimana cara kalian supaya mengingat bagian-bagian dan fungsi tubuh di dalam tumbuhan anak-anak. Selanjutnya, anak-anak dari apa yang kita lihat tadi, ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, sekarang coba kalian berdiri lagi ya, oke ya. Tepuk semangat, semangat. Lagi, anak-anak, bagaimana perasaan kalian tadi sudah menonton beberapa
macam video yang Pak Guru tampilkan tadi? Senang? Iya. Dari materi yang kita bahas mengenai tubuh tumbuhan dan juga fungsinya, ya. Coba perhatikan depan. Dapat Pak Guru simpulkan bahwasanya, ya, di antara manusia, hewan, tumbuhan itu memiliki kesamaan, ya. Yang mana kesamaannya mereka semua itu adalah makhluk yang hidup, ya, makhluk ciptaan Tuhan, dan juga sama-sama mempertahankan hidup di bumi ini, sama-sama memerlukan makanan, ya, sama-sama berkembang biak, ya, untuk memperbaiki keturunannya, ya, supaya generasinya tidak punah, ya. Dan juga perbedaannya, ya, mereka sama-sama memerlukan makanan, cuman cara makannya yang berbeda, ya. Sama-sama memiliki anggota tubuh, juga tubuhnya juga berbeda, ya, fungsinya juga berbeda juga, ya. Nah, manusia bagian tubuhnya itu diurutkan dari yang paling atas. Yang paling atas apa, anak? Kepala, kemudian tangan, kemudian badan, kemudian kaki, ya. Nah, kemudian kalau untuk tumbuhan pengurutannya dari mana? Dari bawah. Yang pertama dari bawah apa? Akar, ya. Fungsinya untuk menyerap air dan mineral, ya. Kemudian dari akar terus ke atas ada apa? Batang, ya. Batang juga fungsinya juga sama, menyalurkan mineral yang didapat dari akar menuju ke daun. Daun setelah apa? Sebelum daun ada apa? Cabang dan juga ranting. Akhirnya ada muncul daun. Setelah daun muncul apa, anak? Buah atau bunga, ya. Nah, buah tersebut di dalamnya terdapat biji, dan apabila bijinya itu kita taruh di dalam tanah, akhirnya bijinya sebagai cikal bakal apa? Tumbuhan baru. Nah, mungkin ini saja yang bisa Bapak Ibu Bu Guru berikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Nah, sekarang waktunya berdoa. Tangan di atas bangku, tundukkan kepala, berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.